Sabda TV. Mengenai ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Saya sangat tertarik menyoroti ini karena di negeri ini ya, saya itu dari kecil waktu sekolah gitu ya, sama ngaji gitu udah diajarkan 20 nama sifat itu, Ustaz. Sampai hafal sampai sekarang tuh, wujud, kidam, bako, mukhalafatu, sampai mutakaliman gitu. Jadi kalau melihat kriteria 4 macam ilhad tadi, kelihatannya masuk ke dalam situ. Cuma yang perlu penegasan begini, Ustaz. Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap nama-nama atau sifat yang ditulis tertera di situ? Karena sebagai saya awam ya, kalau melihat maknanya sih awam gitu, mungkin lafaz bahasa Arabnya yang bermasalah atau gimana, atau tidak ada dalil. Tapi secara makna kayak bako, kekal gitu, atau maha berbicara, maha mendengar, maha berilmu, itu nggak ada masalah. Atau itu kita tolak seluruhnya atau bagaimana, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Penetapan sifat 20 itu adalah akidah Asy'ariyah. Adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita nggak akan dapatkan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, juga dari tabi'in, juga dari tabi'ut tabi'in, pembatasan sifat 20, bahwa sifat Allah itu 20 saja. Dan ditambah lagi, sifat 20 yang mereka maksudkan itu tidak sama dengan sifat yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Itu tidak sama persis. Tidak sama persis. Nah, seperti sifat al-kalam, Allah berbicara. Sifat al-kalam, Allah berbicara. Ini kalau diurutannya yang ke-13 dari 20 sifat. Al-kalam, Allah berbicara. Antara ahlus sunnah dengan asy'ariyah itu beda dalam mengimani sifat berbicara Allah. Asy'ariyah itu mengatakan sifat berbicara Allah itu adalah sifat yang lampau yang tidak lagi Allah lakukan sampai saat ini. Makanya mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran, mereka tidak mengatakan Al-Quran sebagai ucapan Allah. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ibaratun an kalamillahi azza wa jalla. Al-Quran itu adalah pengibaratan dari ucapan Allah. Lalu menurut Asy'ariyah, Al-Quran itu ucapan siapa? Sebagian mengatakan ucapan malaikat Jibril, sebagian mengatakan ucapan Nabi Muhammad SAW. Makanya dari akidah ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum liberal. Mereka kemudian mengatakan harus ada penafsiran baru. Karena menurut mereka, ya berdasarkan dari penjelasan Asy'ariyah, liberal mengatakan Al-Quran itu hanyalah penafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan Allah. Jadi bukan murni ucapan Allah, hanya penafsiran Rasulullah SAW. Sehingga sudah seharusnya direvisi. Sebab kata mereka, Nabi Muhammad SAW menafsirkan sesuai dengan zaman beliau. Sekarang sudah zaman modern, perlu direvisi lagi. Ini gara-gara akidahnya Asy'ariyah dimanfaatkan oleh kaum liberal. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Bukan ucapan malaikat Jibril, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi walaupun mereka menetapkan sifat-sifat ini, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka, tidak mengikuti akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan secara umum, kalau lihat pada lafaz secara zahir saja, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita gali lebih dalam, yang mereka maksudkan ternyata tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh ahli sunnah. Ya, seperti contoh al-kalam, Allah berbicara. Tapi ternyata makna berbicara yang mereka inginkan tidak sama dengan makna berbicara menurut ahli sunnati wal jamaah. Secara zahir tidak masalah. Masalahnya di mana? Ya, itu tadi satu, dalam memahami makna sifat-sifat Allah tersebut. Masalah yang kedua adalah membatasi sifat Allah hanya 20. Pembatasan. Padahal jemaah sekalian, tadi sudah kita bahas, setiap sifat Allah pasti setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Allah As-Sami, yang maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat mendengar. Allah Al-Basir, yang maha melihat, berarti Allah memiliki sifat melihat. Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang, berarti Allah memiliki sifat kasih sayang. Demikian seterusnya. Kalau kita katakan nama Allah hanya 99, berarti minimal 99 sifat. Kenapa dikatakan cuma 20? Padahal masih ada lagi sifat Allah yang tidak terkandung dalam nama Allah. Sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nama Allah tidak terbatas 99. Nama Allah tidak terbatas 99. Berarti sifat Allah itu sangat banyak. Bagaimana bisa dikatakan hanya 20? Nah, di situ letak kesalahannya. Jadi kesimpulannya, letak kesalahannya dua. Pertama, dalam memaknai sifat-sifat tersebut. Yang kedua, pembatasan terhadap sifat-sifat Allah yang mereka lakukan semuanya tanpa berdasarkan dalil, tidak pula berdasarkan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian, wallahu alam.